Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita ya Allah. Aku sangat mencintainya, aku sangat menyukainya. Dia pun mau sama saya, tapi mau muntah lihat saya ya. Nah, boleh menyebut kebaikan-kebaikan, boleh. Ya. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. Ternyata yang bisa menyebabkan doa cepat diijabah Allah, cepat dikabulkan Allah, satu, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adik-adiknya kan banyak semua ini ya. Siapa yang masih hidup orang tuanya? Angkat tangan. Yo. Yang sudah tidak ada satu? Yang tidak ada dua-duanya? Coba. Bapak yang masih ada orang tuanya, mau cepat dikabulkan doa, urus orang tua dengan baik. Adik-adik mau cepat kerja yang baik, dah usah kau cari muka sama pejabat. Kau sudah punya muka itu. Ada kan orang suka sekali cari muka. Siap Pak, siap. Apa siap? Lebih kau cari muka sama orang tua Allah. Dengan cara apa? Cari muka pada Allah. Dengan cara apa? Muliakan orang tuamu. Muliakan orang tua. Itulah sumber berkah. Banyak diantara kita cari berkah ke guru, cium tangan ulama, datang ke makam ini, ziarah ke makam ini. Lalu ibumu di rumah kau tidak urus, gimana mau baik hidupmu? Ada ndak orang yang mencintai kita seperti cintanya orang tua? Ada ndak orang yang sayang kepada kita melebihi cintanya orang tua? Ndak ada. Inilah orang tua yang sangat mencintai kita. Adik-adik, saya tanya ibu, bu, ada ndak orang mau kerja 24 jam tidak digaji? Ada? Siapa? Ibumu. Itulah orang tua. Kerja 24 jam ngurus kita, ndak pernah minta digaji. Malah dia yang kasih kita duit. Itulah orang tua. Kalau ada anak-anak kurang ajar, sekali-kali kau lihat itu ibu hamil. Lihat itu ibu hamil. Menderita itu ibu hamil, kasihan. Jalannya aja itu. Coba tuh. Apalagi kalau dia sudah 7 bulan. Kakinya ada di sini. Naila di sini. Mesut nih. Coba tuh. Kasihannya itu ibu hamil. Tuh. Apalagi kalau dia tidur. Coba lihat ibu hamil kalau tidur. Nggak ada enaknya. Satu aja kasihan gayanya itu, gaya pasrah. Coba. Ya bu ya. Apalagi kalau melahirkan. Ibu pernah bayangkan. Masih ingat waktu melahirkan bu? Masih. Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang dia artis. Keluar kau nak. Wah, tidak. Dia bilang ibu bidan, ya ulang lagi. Gigi besi. Coba itu. Begitu anaknya lahir cacat, apa dia tempeleng? Kurang ngajar 9 bulan kau ganggu, kau siksa saya, tidak ada telingamu. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Apa ada ibu-ibu meninggal anaknya yang cacat? Alhamdulillah untuk gue cepet mati. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Coba. Ya, makanya kalau ada anak-anak kurang ajar sama orang tuanya, pantas ketika Allah buat hidupmu susah. Baik-baik sama orang tua. Ya, ini cewek-cewek, jangan sampai kau lebih sopan sama bapak, lebih sopan daripada cowokmu, daripada bapakmu. Kalau bapaknya nasihati, apa kata? Apa sih bapak tahu? Itu dulu, belum ada medsos dulu. Sekarang sudah modern pak, beda zamannya bapak dulu. Dikasih tahu, baru satu bapaknya ngomong dia sudah 19. Giliran cowoknya yang ngomong, terserah abang aja deh. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Itu beleng-beleng itu makan es krim ditiup. Pak. Iya. Berbuat baiklah sama orang tua. Adik-adik, bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? Satu,
suara tidak boleh lebih keras dari ibu. Itu jelas, itu protapnya. Dalam Quran sudah jelas sekali protapnya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Itu sudah ada dalam Quran itu. Jangan kau berkata, ah sakit hatiku Ustaz. Berapa sakit hatimu dibanding sakitnya melahirkan? Ada kan anak-anak kasihan itu, siapa yang besarkan? Neneknya. Sejak lahir ditinggal sama ibunya. Ibunya pergi menikah lagi, bapaknya menikah lagi. Akhirnya ini anak dibesarkan oleh neneknya, disekolahkan dengan baik, dapat kerja yang baik, ternyata baru pulang ibunya. Ibunya gagal pernikahan keduanya, bapaknya pun demikian. Lalu datanglah ini orang tua ke anaknya yang tidak pernah diurusnya. Ini anaknya marah. Apa bapak saya, dia terima beres, ibu saya tidak pernah diurus. Biar kau kasih haji ibumu 2 kali. Kau belikan ibumu 1 kilo emas. Kau bikinkan istana, belum seimbang dengan darah yang ada menetes dalam dirimu. Itu dari orang tua. Ya, jadi tidak ada jalan itu mau melawan orang tua. Belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dapat, siapa namanya bapaknya Ibrahim? Siapa? Azor. Dia nyembah berhala. Ibrahim mau ribut sama bapaknya, mau lawan bapaknya. Apa kata Ibrahim? Kata Allah, sadar kau Ibrahim, bapakmu itu, tapi dia nyembah berhala ya Allah. Allah berfirman, bagaimanapun dia bapakmu, jangan kau lawan bapakmu. Nah? Jadi agar doa cepat diijabah Allah, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik, saya menganjurkan pulang ini cium tangan orang tua. Kalau saya bukan cuma tangan, kakinya ibu saya cium. Ya, kalau mau berkah hidup bos, sudah muliakan orang tuamu. Allah yang ngurus kamu, bisa beli mobil, bisa punya rumah, mendapat istri yang baik. Caranya apa? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang menyebab doa cepat diijabah Allah adalah menghindari dosa dan maksiat. Bagi kita laki-laki, dosa yang paling besar itu apa? Dosa perempuan. Tapi ini perempuan, tolong kami kerjasama. Ya, kami ini laki-laki jaga mata, tolong kalian jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan susah. Masa kita mau jalan begini terus? Ada paha, ada dada, ya pasti dia dilihat barang bagus bos. Tapi jangan kok aniaya kami. Saya ini paling kasihan saya itu kalau di Makassar. Saya keluar rumah sholat duha dulu, berdoa dulu, zikir dulu. Baru 10 menit keluar dari rumah di jalan, habis saya punya zikir. Sebelah kanan dada, balik ke kiri paha, di depan kita dada, balik ke belakang pantat. Waduh, habis. Dia bilang orang, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus bos. Makanya jangan, kata Nabi, jangan gara-gara perbuatanmu orang berdosa. Ya, kita ini dosa yang paling gampang membuat kita masuk neraka, mata. Mata ini yang paling gampang masuk neraka kita. Menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan dosa buat kita ini anak muda, yang paling besar peluang kita berdosa adalah zina. Perempuan. Makanya adik-adik sekalian yang sudah sarjana atau sudah tidak punya cita-cita untuk kuliah, tamat SMA, dan kau sudah mulai pintar berdewasa mencari-cari nafkah, segeralah menikah. Tidak usah khawatir, rezeki Allah yang ngatur. Nah, menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan yang ketiga, yang membuat doa kita cepat diijabah Allah adalah memelihara amanah. Amanah tidak mesti jabatan. Ini kita semua ada amanah kita. Tanggung jawab kita ada. Ibu bapak orang tua tanggung jawabnya apa? Ngurus anak. Ketua RT amanahnya apa? Ngurus rukun tetangga. Caleg amanahnya apa? Suara rakyat. Itu semua amanah. Orang yang memelihara amanah, maka
akan mengabulkan, akan menyebabkan cepat doanya dikabulkan Allah. Saya bukan caleg Ustadz, anggota DPR bukan, ketua RT bukan, ketua organisasi bukan. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita? Amanah yang Allah berikan kepada kita adalah anggota tubuh. Ini semua nanti akan ditanya. Mata kita akan ditanya, tangan kita akan ditanya, kaki kita akan ditanya. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita akan bicara, mulut kita akan bicara, kulit kita akan bicara atas segala nikmat. Nikmat itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Mata ini amanah yang Allah berikan, maka jangan dipergunakan kecuali yang bermanfaat. Cara membersihkan anggota tubuh dari dosa. Anggota tubuh ini dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ketika wudhu. Berapa kali minimal kita wudhu? Berapa kali minimal wudhu, Ibu? Berapa? Minimal 5 kali. Sholat 5 waktu. Maka Nabi mengajarkan setiap wudhu kau doa. Mulai dibasuh tangan, jari-jari mulai. Itu sudah diajarkan doa. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Tangan kanan jari-jarinya masuk, jari-jari kiri masuk. Yang panjang kukunya hati-hati, bisa masuk setan di situ. Sambil berdoa, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Lalu dibasuh lagi mulut, kita berdoa lagi, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Disunnahkan masukkan jari-jari, syukur-syukur kalau bisa sikat gigi. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Apa dosanya mulut? Gosip. Nah ini aslinya ini perempuan. Atau ada laki-laki tukang gosip? Kelainan jenis kelamin kok itu. Kalau perempuan memang fitrahnya itu tukang gosip. Gini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Dia ada tapi matanya itu sinis. Nah itu. Ya, nah dibasuh lagi hidung, basuh hidung dimasukin sunnah itu, masukin air sedikit, baru keluarin. Nah, baca ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan hidung saya. Apa dosanya hidung? Kau lebih tahu lah. Mencium yang bukan landasannya. Sudah itu membasuh wajah. Nah, ini yang paling banyak. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan oleh mata saya. Dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Nah, apa dosa mata? Ngintip. Nah itu dosa. Maka kita minta ampuni dosa yang telah dilakukan mata saya. Dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Salah satu tanda umatnya Rasulullah nanti di akhirat, wajahnya bercahaya ibarat bulan. Nah sudah itu dibasuh lengan. Ini yang paling banyak kita salah. Basuh lengan sunnahnya dari jari ke siku. Ya toh berarti prakteknya begini kan? Tapi yang kita praktek apa? Siku ke jari, buka keran. Salahkah? Tidak salah tapi tidak sunnah. Sambil terima telepon malah itu ini. Beleng-beleng. Ya. Nah, pada saat itu kita berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya dan berikanlah kitab kebaikan saya nanti di akhirat menerima tangan kanan. Itu kata Nabi, siapa orang yang diberikan kitab kebaikannya, ijazahnya, raporannya dengan tangan kanan atau dari depan, maka dia masuk surga. Sebaliknya, apabila diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang, maka dia masuk neraka. Maka kita berdoa, ya Allah, berikan catatan kebaikanku nanti di akhirat menerima tangan kanan. Ya, sudah basuh itu. Berikutnya membasuh rambut. Ketika dibasuh rambut, disunnahkan lagi berdoa, ya Allah, ampunilah, ya Allah, haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Dibasuh. Cuma biasa anak muda ini yang sisirnya sudah dikasih pamode apa? Hah? Pamode apa? Pomade. Nah itulah. Kita dulu waktu kecil Pak,
Tidak banyak jenisnya merek rambut. Anu ji, tanco. Kalau ngambilnya tidak cukup 1 jari, 2 jari ngambilnya. Baru kusut. Pas kena matahari keluar semua keringat di sini. Tanco. Sudah tanco modern sedikit apa? Minyak kemiri. Sekarang sudah baca cukurnya saja anak-anak sekarang model macam-macam. Ada sungainya. Ada kayak got di sini. Dia ganti gotnya di sini, ada juga di sini. Masya Allah. Sudah dikasih lah itu pamod. Oh, rambutnya tidak mau goyang. Akhirnya wuduknya dia begini saja. Beleng-beleng. Ya, tidak sah itu wudukmu, pasti. Karena dalam Quran membasuh sebagian rambut. Jadi kalau kau tidak basuh rambutmu tidak sah. Ya Allah, haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Sudah itu, basuh telinga, ampunilah dosa yang telah dilakukan telinga saya. Dan basuh kaki, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan kaki saya. Dan lekatkanlah kaki saya di jembatan Siratal Mustaqim nanti. 5 kali bos kita berdoa sehari semalam. 5 kali. Masa Allah tidak ampuni dosa? Cuma yang jadi masalah, kadangkala kita wudu buru-buru. Selesai. Bahkan sambil menyanyi. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, ay. Ya? Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 3 yang membuat doa kita cepat diijabah Allah. 1, birrul walidain. 2, hindari maksiat. 3, memelihara amanah. Kalau 3 hal ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan, Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan, banyak-banyak berdoa. Saya sudah berdoa Ustadz, sudah saya lakukan itu yang 3 sunnah tadi ini. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Berarti apa yang kalian minta tidak baik buat kalian. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. Malah mobil terjual. Allah tahu ibu, kalau ada mobilnya suami dipakai selingkuh. Allah tahu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa lulus universitas terkemuka sesuai cita-cita dan impianku. Tidak lulus, jangan sangka buruk, sangka baiklah. Berarti apa yang kalian itu minta tidak baik buat. Ya Allah, mudah-mudahan bapakku tulus nyalek, kok tidak lulus, tidak lolos. Berarti bukan itu yang terbaik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan di surga kelak ada orang masuk surga lalu diberi hadiah oleh Allah. Nih hadiahmu, ini banyak sekali hadiah. Lalu orang ini berkata, ya Allah, banyak begitu kau kasih saya. Rasanya amal yang saya lakukan di dunia tidak sebanyak ini. Kenapa banyak begini? Ibaratnya amalnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Lalu Allah menjawab, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kau minta itu. Berarti tidak ada doa yang tidak diijabah. Yang ada adalah Allah menunda doanya selama doa itu kita lakukan dengan sebaik-baik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Kita berdoa, lagi berapa hari? Kurang lebih 8 hari lagi. 8 hari belum tentu masih hidup bos, 8 hari. 8 hari itu masih bisa kita meninggal 3 kali. Maka salah satu doa yang diajarkan menjelang Ramadan, ya Allah, pertemukan aku bulan suci Ramadan, panjangkan umurku supaya saya bisa menikmati bulan suci Ramadan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya tidak tahu apa ada tanya jawab atau tidak. Tidak ada kan? Tidak ada ya. Mana panitia? Saya sih berharap ada pertanyaan bagus, tidak ada lebih bagus lagi.
capek saya ini. Asli ya. Mungkin pengaruh umur. Dulu saya pernah ceramah di Makassar 13 kali satu hari. Nah, sekarang mulai capek saya kalau terlalu banyak. Dan ternyata kualitas ceramah itu juga dipengaruhi oleh kualitas kelelahan kita. Kalau mulai lelah, otak pasti tidak bisa maksimal. Kalau ada mau bertanya silahkan. Ada sesi tanya jawab? Tidak. Kalau dulu di Unhas Teknik ya. Ya saya sudah ingat. Bukan saya, karena tadi itu bos matahari dari sana lebih terang, jadi silau. Saya sudah ingat ya. Nah, ini teman saya yang termasuk cerdas, lebih cerdas dari saya. Cuma beruntung saya jadi ustad. Ya, dulu waktu saya SD kecil pak, kecil memang kecil, sampai sekarang masih kecil. Ya, nah amalan apa? Tentu amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah itu yang dalil-dalilnya kuat adalah qiyamul lail. Apa itu? Salat malam. Ya, mau tahajud boleh, taraweh jangan sampai lepas itu tarawehnya. Ya, ibu-ibu, saya tanya ibu, boleh enggak taraweh sebentar malam? Boleh taraweh sebentar malam? Kok ragu-ragu? Adik-adik, boleh taraweh sebentar malam? Tidak boleh bos. Maka yang boleh taraweh hanya di bulan Ramadan. Maka selama Ramadan jangan pernah lepas tarawehmu. Kenapa? Karena taraweh hanya sekali dalam setahun, bulan suci Ramadan. Ya. Cuma ada lagi anak-anak milenial, ada disebut tarling, taraweh keliling. Kelilingnya dia dapat, dia lupa tarawehnya. Ya. Yang sampai begitu. Tidak usah lagi ada namanya apa tuh sahur on the road. Apa sahur on the road? Siapa dari mana belajar itu? Itu nih artis kok pelajari. Dia itu artis bawa makanan, pencitraan. Sudahlah jangan begitu. Maka satu, kita to the point. Ibadah-ibadah yang paling dianjurkan Nabi, salat lail. Ya. Salat lail itu tarawih, tahajud. Witir, kalau witir biar tiap malam boleh. Ya, tahajud tiap malam boleh. Tapi tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Sudah tarawih apalagi? Qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Ini sunnah yang sangat diprioritaskan. Apalagi as-sadaqatu, bersedekahlah. Ya, ibu-ibu kenapa miskin ibu? Karena ibu selalu mental miskin. Tidak ada duit, minta kasihan. Nah, maka ibu miskin. Coba kalau selalu sedekah, mau 5.000, mau 1.000 terserah. Adik-adik biasakan sedekah, mulai dari kecil. Kau dapat duit dari bapakmu 10.000, sedekahkan 100 perak. Mulai belajar sedekah. Allah tidak lihat berapa jumlahnya, yang Allah lihat keupayamu untuk bersedekah. Ayo. Ya. Apalagi? Ibadah-ibadah yang disunnahkan, doa, banyak-banyak berdoa. Yang keenam, apalagi banyak-banyak bertobat. Taubat itu taubat bilisan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu enaknya kalau kita pakai begini. Coba lihat kalau pegang begini. Otomatis itu kita langsung zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada orang pegang begini. Jalan kotek 2, bongkrongko 4, tarambulan 1 bungkus. Tidak ada itu ya. Meskipun ada juga orang bilang bid'ah. Bid'ah ini tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, biar kau bilang bid'ah, yang penting saya lakukan. Kalau mau bilang bid'ah boleh, yang penting jangan kau bilang sesat. Ini kan gampang sekali orang kadang-kala menyesatkan sesamanya muslim. Nah, banyak lagi ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang dilakukan. Tapi prioritas itu yang dilakukan sudah cukup, lebih dari cukup. Ya. Terima kasih bos. Semenek. Wah, mau tahu? Coba lihat rahasia Allah. Mana pernah kita pikir ketemu saya di sini, di Batam? Mana pernah? Tidak pernah kita bayangkan dulu waktu SD kita tinggal dengar aja namanya Batam, tidak pernah. Ya. Jadi Allah punya rencana. Maka hidupmu tenang kalau kau pasrahkan saja kepada Allah. Ada lagi bu? Ibu, itu ada satu. Ya. Apalagi bu?
sebelum masuk Ramadan. Tuh. Nah, ibu supaya dapat pahala gampang, ya, saya ajar ibu. Itu kalau ditunda-tunda bayar kalah, bayar lepas, biasanya repot balas bayarnya. Memulai puasa lagi tuh repot. Maka gimana caranya ibu? Begitu selesai Idul Fitri, oke, tunggulah 1 minggu, 1 minggu sampai habis kue. Kan karena 1 minggu ini banyak serangan. Tapi saya yakin ini Lebaran kali ini sedikit orang bikin kue. Kenapa? Banyak musuhan tetangga gara-gara pilpres. Jadi tidak datang bertamu. Sudah masuk 1 pekan, maka ibu langsung ganti puasa. Ya, ganti puasa. Nah, kenapa dianjurkan di bulan Syawal? Karena ibu dapat pahala ganda. 1, pahala ganti puasa. 2, pahala Syawal. Dengan cara ibu ganti puasa, niatnya ganti puasa di bulan Syawal. Kalau ibu ganti puasa, niat ganti puasa di bulan Syawal, maka ibu dapat pahala ganda. Dapat pahala puasa Syawal dan juga dapat pahala ganda. Itu menurut ulama satu yang lain. Yang lain ada pendapat ulama lagi yang mengatakan tidak boleh digandeng-gandeng begitu. Tapi kalau ibu termasuk orang yang sangat susah berpuasa, maka lakukan. Dengan niat tadi tidak boleh ibu niat Syawal. Kalau ibu niat Syawal 6 hari, maka ibu tetap wajib ganti. Misalnya ibu punya puasa lepas 5, maka niatkanlah ganti puasa 5. Sudah itu tambah 1, dapat pahala ganti juga dapat pahala Syawal. Batasnya adalah sebelum masuk Ramadan. Hari ini pun masih bisa, besok pun bisa. Lewat Ustadz, ternyata lewat, tidak bayar, maka ibu bayar denda. Dendanya apa? Puasanya jadi 10, misalnya yang lepas 5, puasanya jadi 10, tidak. Puasa bayar tetap 5, tapi ibu harus membayar fidyah. Apa itu? Memberi makan fakir miskin selama 5 hari. Ya, dendanya itu. Bagaimana cara bayarnya? Tergantung berapa banyak ibu makan. Misal, ibu kos-kos, adik-adik remaja, anak kuliah, 1 kali makan Indomie rebus, tambah telur 1, 3.000 selesai. Kali 2, 6.000 1 hari. Kalau makannya harus ada Indominya, ikan bakar, sate, telur, kang goreng, nasubale, 50.000 kali 2, 100.000 1 hari. Bagaimana bayarnya? Tiap hari dibayar. Apa tidak boleh bayar sekali nanti selesai Lebaran? Tidak boleh, harus bayar tiap hari. Kenapa? Karena tidak ada orang makan hari ini untuk 1 bulan yang akan datang. Ya, jelas. Sudah.